koalisi capres tahun 2024 makin mengerucut. Maksimal hanya akan ada 3 capres yang akan maju di perhelatan pemilu tahun depan. Nah, dalam kelindan tarik ulur pencalonan cawapres inilah PDIP mencoba membantu koalisi perubahan agar koalisi perubahan tidak berubah pikiran. Loh, maksudnya gimana? Gak usah kesuwen, gak perlu lama-lama. Bersama Kuli, ayo kita kulik. Seperti yang saya katakan tadi, bursa capres kelihatannya sudah selesai. Bursa cawapres yang sekarang lebih seru. Karena bukan hanya 5 atau 10 nama yang sekarang berseliweran di media yang nantinya bisa punya peluang jadi cawapres. Bahkan nama-nama yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran kita, itu bisa jadi cawapres. Kita pasti ingat munculnya Kiai Ma'ruf Amin di tahun 2019 lalu, yang sukses menggegerkan dunia perpolitikan Indonesia. Tahun ini kelihatannya juga bakal seru. Tapi supaya kita nggak kemana-mana, saya hanya akan fokus ke satu nama, yaitu AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. AHY adalah putra mahkota SBY. Tokoh yang digadang-gadang akan menggantikan SBY. Setelah putra yang satunya yang berjuluk Pangeran Lengan Panjang, tidak kunjung bersinar auranya. AHY sendiri jelas bukan orang sembarangan. Dia sukses tercerabut dari perjalanan militernya, terpaksa meninggalkan kursi jabatan mayornya di Angkatan Bersenjata kita. AHY lalu maju ke Pilkada DKI yang mengharu biru itu. Hebatnya, dia sukses menduduki peringkat ketiga. Satu langkah lagi, dia sudah jadi runner up itu. Istilahnya dia itu juara harapan 1 gitu lah. Loh, investasi loh, nggak seperti Aldi Taher. Dia sudah berusaha nyalon bolak-balik, tapi hanya sukses di bakal calon saja. Prestasi AHY yang moncer terus melejit. Bahkan hanya dalam tempo singkat, sukses mengangkangi kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Ini luar biasa. Karena dulu ya, partai ini sukses membawa SBY menduduki kursi presiden selama 2 kali. Tapi seperti kata pepatah, kelemben-kelemben mas, roti-roti. Bien-bien mas, duduk saiki. Masa lalu, biarlah masa lalu. SBY adalah masa lalu. AHY adalah masa kini. Jos. Gimana? Sudah bisa diangkat jadi tim suksesnya AHY? Omong-omong, saya baru juga tahu bahwa Presiden Amerika banyak yang berlatar belakang seorang militer. Hampir separuhnya. Saya tahunya gara-gara nonton YouTube-nya Akar Faisal yang mempertemukan antara tokoh Nasdem, ada tokoh Demokrat, dan kemudian dikompori oleh salah seorang pengamat politik, Adi Prayitno. Nasdem yang diwakili oleh Gus Coy memang selama ini kelihatan kurang nyaman dengan Demokrat yang terus-menerus mendorong AHY supaya jadi cawapres. Mungkin Demokrat ngomongnya nyoh. Dan Nasdem ngomongnya moh. Sedangkan PKS cuma bisa muter-muter di sekitar ring sambil sekali-sekali meluncurkan jab-jab yang nggak bertenaga. Karena yang dibutuhkan PKS itu cuma satu, logistik. Rupanya ini ya, Nasdem berpandangan bahwa kalau mau wapres yang dari militer, yang mending sekalian cari yang pangkatnya jenderal, misalkan Andika Perkasa. Nah, yang menarik itu jawabannya Nasdem. Nasdem kemudian membandingkan dengan Presiden Amerika, misalkan yang salah satu yang paling terkenal itu JFK, John F. Kennedy, yang pangkatnya cuma letnan. Ada nama-nama terkenal lain yang kita tahu sebenarnya. Ada nama Nixon misalkan, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, hingga George Bush senior itu, yang pangkatnya paling mentok juga sama, mayor. Jadi menurut Nasdem adalah sangat logis untuk menawarkan AHY yang pangkatnya juga mayor. Nah, gimana kulikers? Silakan tuliskan komentar di bawah ini. Kira-kira masuk akal nggak? Atau masuk logika nggak jawaban dari Nasdem itu? PDIP memang punya sejarah yang tidak menyenangkan dengan Demokrat. Ya, kita semua tahu itulah. Tetapi Puan Maharani menorehkan sejarah yang baru. Anak dari Megawati ini melakukan pendekatan terhadap Demokrat dan menghasilkan beberapa bibit-bibit kesepakatan yang menarik. Salah satunya ada kemungkinan bahwa AHY ditawari untuk menjadi cawapresnya Ganjar. Belakangan tawaran ini dibantah oleh PDIP. Tetapi di dalam politik, apa yang nampak di panggung depan dan apa yang nampak di panggung belakang itu kadang-kadang sangat-sangat berbeda. Sebagaimana kita tahu, PDIP adalah satu-satunya partai yang di dalam pencapresan nanti tidak membutuhkan tambahan dari partai politik manapun. Jadi PDIP bebas mengajukan siapa capres dan cawapresnya. Bebas. Apalagi sekarang partai yang merapat ke PDIP dalam tanda kutip adalah partai-partai yang kecil.
ada P3, ada Hanura, ada Perindo. Bahkan Hanura dan Perindo itu bukan partai parlemen. Tawaran cawapres tadi walaupun sebatas rumor, ini kalau diibaratkan kalau Demokrat ditawari ini dan bisa jadi, itu bisa dianggap sebagai ketiban durian runtuh. Kalau kita ambil analogi ya misalkan, apa ada kucing yang menolak kalau ditawari ikan? Apalagi ikan yang ditawarkan ini bukan ikan asin gitu loh ya. Analogi lain misalkan, apa mungkin Jaka Tarub menolak tawaran dari seorang bidadari yang turun dari kayangan, yang sukarela menyerahkan selendangnya? Jaka Tarubnya itu tidak perlu repot-repot nyuri selendangnya waktu bidadarinya mandi. Bidadari ini sudah menyerahkan diri. Ya pasti setuju loh. Yang paling dirugikan dari tawaran PDIP ini jelas Nasdem. PKS itu gampang aja. PKS tinggal CLBK saja sama Prabowo. Karena kan sudah 2 kali berturut-turut Pilpres PKS bergabungan dengan Prabowo. Ya walau sempat ditikung di Pilkada 2017 waktu pemilihan wakil gubernur itu loh, yang waktu ditinggal Sandiaga Uno. Tapi saya pikir kedekatan mereka itu bukan lagi dianggap seperti sekutu, tapi sekajam. Nasdem sendiri saat ini sedang berjuang keras. Karena Nasdem ini baru saja kena 3 kali pukulan yang keras, sehingga membuat mereka itu terguyung-guyung. Gitu. Dimulai dengan eksodusnya beberapa tokoh penting setelah Nasdem nekat mengangkat atau mencapreskan Bapak Anies Baswedan. Dilanjutkan dengan mega korupsi 8 triliun dari kasus BTS, kasus yang menghebohkan dunia jagat raya dan dunia maya. Masih ditambah lagi dengan kasus upeti atau mahar 2,5 miliar yang menyebabkan ribuan kader Nasdem di Indramayu mengundurkan diri dan pindah ke Partai Perindo. Nah, yang paling baru, Grace, ada kasus baru yang ditangani oleh KPK yang kembali melibatkan Pak Menteri dari kader Nasdem, yaitu Menteri Pertanian Syahril Yassin Limpo. Bila pencapresan Anies gagal karena Demokrat hengkang, maka Nasdem akan makin di ujung tanduk. Kalau misalkan mau bergabung dengan PDIP, jelas ini sangat memerihkan hati. Ya salah satu pilihan ya mungkin gabung ke Prabowo dengan menawarkan Anies Baswedan. Siapa tahu Prabowo mau mencawapreskan Anies Baswedan. Ya asal kuat mentalnya aja. Karena ada guyonan Cak Lontong itu, ingat ya. Tentang partai yang mencalonkan capres, ternyata bukan capres, tetapi dia itu adalah cawapres. Wah ini bisa jadi viral berminggu-minggu ini. Di sisi lain, kita tahu bahwa Demokrat itu seakan-akan memberi ultimatum. Dalam 2 minggu, Koalisi Perubahan harus mengumumkan siapa capres dan cawapres yang akan dibawakan tahun 2024. Ini jelas bukan main-main, ini sesuatu yang serius. Dan saya duga juga ya penawaran PDIP untuk posisi cawapres bagi AHY tidak mungkin disia-siakan. Walaupun mungkin nantinya nggak jadi wapres, tapi jadinya Menteri Olahraga kan lumayan. Gabungan dari semua kompleksitas itu, saya pikir membuat PDIP melancarkan serangan yang menghujam ke jantung Koalisi Perubahan. Nasdem sudah kehabisan waktu karena ultimatum dari Demokrat, kekurangan duit karena korupsinya terbongkar, mereka harus mengambil langkah untuk mengumumkan duet Anies dan AHY. Pasangan yang gampang dikalahkan. Elektabilitas Anies pas-pasan. Bila AHY menjadi pasangannya Anies, maka hampir bisa dibilang tidak menambah atau menambal elektabilitas Anies. Karena memang segmen pemilihan mereka itu sangat beririsan ya. Sekali lagi tawaran PDIP kepada Demokrat adalah langkah cerdas dari PDIP. Dengan 2 tujuan. Menekan Nasdem untuk segera mengumumkan pasangan Anies dan Agus. Pasangan yang sudah pasti gugur di babak pertama. Pilihan kedua adalah Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan yang membuat koalisi ini auto bubar dan menyisakan 2 paslon di tahun 2024 nanti. Dan ini kan harapan dari PDIP dan mungkin harapan dari kita semua. Gila, garigel. Itu aja dulu, nantikan video-video saya yang berikutnya, karena bersama Kulik kita akan terus mengulik. Ciao!